Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang algoritma AHC atau singkatan dari Agglomerative Hierarchical Clustering. Kita masuk dalam definisi umum. Cluster atau clustering itu kalau didefinisikan secara harfiah itu artinya adalah kelompok atau grup, sehingga ketika ada istilah analisis clustering itu merupakan suatu metode untuk mengelompokkan beberapa objek berdasarkan kemiripan dari karakteristik yang dimilikinya. Sedangkan aglomeratif itu adalah suatu metode dalam penggabungan objek. Strategi pengelompokan secara hierarki yang dimulai dari setiap objek yang ada dalam satu klaster yang terpisah, kemudian membentuk klaster-klaster yang lebih besar. Jadi intinya adalah banyaknya klaster awal itu sama dengan banyaknya objek yang akan kita analisa. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti akan kita bahas. Teknik aglomeratif di sini ada 3 jenis, gitu ya. Yang pertama adalah single linkage, kemudian ada average linkage dan complete linkage. Dimana untuk single linkage itu penggabungan antar klaster satu dengan klaster yang lain dengan acuan jarak terdekat. Kalau untuk yang average linkage itu menggunakan perhitungan rata-rata dari nilai-nilai variabel yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk complete linkage itu lawan dari single. Kalau single tadi yang terdekat, sedangkan untuk yang complete linkage itu jarak yang terjauh dari klaster tersebut. Teknik ini nanti akan kita gunakan di dalam perhitungan aglomeratif, gitu ya. Oke. Itu tadi pengantar ketentuan umum, gitu ya, definisi umum. Untuk lebih lanjutnya mahasiswa bisa mempelajari atau mencari resource tambahan, baik itu melalui internet maupun dari buku. Jadi di sini saya ringkas saja. Kita langsung masuk dalam algoritma aglomeratifnya atau HC. Kemudian bagaimana cara menghitung dengan menggunakan rumus yang ada. Kemudian yang terakhir itu adalah pembuatan diagram dendrogramnya. Algoritma dari aglomeratif itu ada 3, gitu ya, kalau boleh saya simpulkan. Yang pertama itu kita diwajibkan untuk menghitung jarak antar objek, atau di sini disebutkan menghitung matriks jarak. Ada beberapa macam rumus yang bisa digunakan untuk perhitungan jarak, namun yang sering digunakan adalah Euclidean distance. Metode yang lain yang bisa digunakan untuk perhitungan matriks jarak itu bisa menggunakan Manhattan distance atau Minkowski distance. Walaupun ada penelitian yang menyebutkan bahwa perbandingan antara ketiga metode ini dari Euclidean, Manhattan dan Minkowski itu ternyata yang lebih bagus itu adalah menggunakan metode Euclidean distance. Walaupun sebenarnya dua metode yang lain itu juga tidak jelek, gitu ya. Oke, rumus dari Euclidean distance seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya adalah rumus dasar dari perhitungan segitiga siku-siku, gitu ya, atau biasa disebut Pythagoras, di mana di sini bisa kita asumsikan sebagai C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Itu kalau nilai objeknya 2. Kalau nilai variabelnya 2. Sedangkan untuk variabel yang lebih dari 2, maka nanti dia akan ditambahkan di belakangnya, sehingga rumus utamanya menjadi sigma K mulai dari 1 sampai ke P, di mana P adalah banyaknya variabel, XIK dikurangi dengan XJK, itu jarak antara XI dengan XJ dikuadratkan. Seperti apa itu nanti akan kita pahami lebih lanjut di slide berikutnya. Kita lanjut saja. Tadi tahap pertama adalah menghitung jarak antar objek, kemudian setelah itu langkah yang kedua adalah menggabungkan dua klaster terdekat. Jika jarak objek A dan B memiliki nilai jarak paling kecil, berarti nilai yang terkecil dibandingkan dengan jarak objek yang lain, maka gabungkan dua klaster pada tahap pertama adalah menjadi DAB. Ya,
Ini adalah hasil penggabungan antara A dan B. Penulisannya adalah D AB, di mana D kecil ini artinya adalah distance. Setelah itu langkah yang ketiga, perbarui matriks jarak sesuai dengan teknik pengelompokan aglomeratif metode yang kita pilih. Nah, tadi sudah saya sebutkan di awal sebelumnya itu ya, bahwa ada 3 teknik aglomeratif, bisa menggunakan single, bisa menggunakan average, bisa menggunakan complete. Nah, untuk masing-masing teknik tersebut itu ada rumusnya. Kalau untuk yang single linkage itu kita mencari nilai minimum, sedangkan untuk average kita mencari nilai rata-rata dari dua objek tersebut, 2 nilai variabel tersebut. Sedangkan untuk yang complete linkage itu kita memilih nilai maksimumnya. Kemudian tahap keempat, ulangi langkah 2 dan 3 sampai hanya tersisa 1 klaster. Setelah itu kita stop, baru kita masuk ke pembuatan dendrogramnya. Hanya 1, 2, 3, 4, hanya 3 tahapan dari algoritma aglomeratif ini. Sedangkan tahap keempat itu sudah merupakan finalnya, dan tahap terakhir itu adalah pembuatan dendrogram. Tidak terlalu sulit saya rasa. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Diketahui data pengeluaran harian 5 orang untuk makan dan pakaian, di mana orang tersebut kita namakan sebagai objek A, B, C, D, E. Untuk makanan dia mengeluarkan nilai 2, 8, 9, 1, 8,5. Untuk pakaian objek A mengeluarkan 4, B 2, C 3, dan seterusnya. Perintahnya adalah lakukan pengelompokan hierarki dengan menerapkan algoritma aglomeratif. Dari sini saya akan beralih ke halaman Excel untuk memudahkan dalam perhitungannya. Dan yang terakhir, ini main resource yang saya ambil, saya dapatkan dari internet gitu ya. Ada 2 resource, silakan nanti diakses di file PowerPoint-nya untuk link-link yang ada di sini sebagai suplemen tambahan. Di sini ada http informatikalogy.com. Ini bagus juga materinya, silahkan dibaca di dalamnya. Oke, itu untuk yang pengantar utama. Kemudian kita masuk dalam inti dari perhitungan aglomeratif. Untuk soal yang tadi sudah saya kopikan di sini. Oke, objeknya ada 5, yaitu objek A, B, C, D, dan E, di mana masing-masing untuk makanan saya kasih nama variabel X1, dan untuk pakaian saya kasih nama variabel X2. Iterasi yang pertama, lakukan perhitungan jarak antar tiap objek dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Tadi sudah kita bahas bahwa rumus Euclidean distance DIJ, jarak antara I ke J itu adalah sigma XI dikurangi XJ dikuadratkan baru di akar. Oke, sehingga untuk perhitungannya kita pakai alat bantu dalam bentuk tabel matriks untuk memudahkan gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ini adalah yang atas adalah nama klasternya atau nama objeknya, yang bawah juga nama objeknya, di mana objek antara A ke A itu pasti 0. Antara B dengan B dia adalah 0, antara C dengan C juga 0, dan seterusnya, karena dia mengacu pada dirinya sendiri. Sedangkan untuk A ke B, nah ini yang harus kita cari dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Oke, yang pertama kita mencari jarak antara A ke B. Jarak A ke B dengan rumus acuan kita untuk perhitungan adalah dari tabel soal. Jadi di sini bisa diperhatikan bahwa DA adalah akar dari jarak antara A ke B untuk variabel X1 ditambah dengan jarak antara A ke B untuk nilai variabel X2. Oke, untuk nilai 2 ini saya dapatkan dari nilai A yang X1. Untuk yang 8, nilai 8 ini saya dapatkan dari nilai B yang ke X1. Seperti itu. Kemudian untuk 4, nilai 4 di sini saya ambilkan dari
nilai A untuk yang X2 kemudian 2 ini saya dapatkan dari nilai X2 dari B, sehingga didapatkan hasil 6,32. Nah, bagaimana kalau kita balik? Jadi di sini asumsinya jarak antara A B itu sama dengan jarak antara B ke A. Sehingga kalau kita menggunakan DBA harusnya itu menjadi 8 minus 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 minus 4 dikuadratkan. 8 dikurangi 2 adalah 6 kuadrat ditambah dengan minus 2 kuadrat. 36 ditambah dengan 4, sehingga hasilnya adalah akar 40, dan akar 40 itu sama dengan 6,325. Sehingga walaupun dibolak-balik DAB ataupun DBA itu hasilnya pasti akan sama, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, nilai 6,325 ini adalah rumus untuk pencarian nilai yang ada di sini. Berturut-turut berikutnya, DAC ketemu 7,071, ini adalah perhitungan untuk yang sini. Kemudian DAD itu adalah ini, DAE adalah ini. Sebelumnya kita tahu bahwa nilai DAB itu adalah sama dengan nilai DBA, sehingga untuk pengisian kolom yang di bawahnya A terhadap B ataupun A terhadap B yang bawah, atau A terhadap B dan B terhadap A itu adalah nilainya adalah sama, sehingga untuk baris ini dan kolom yang ada di sini itu nilainya adalah sama, 0,325, 6,325, 7071, 70 dan seterusnya. Sehingga kita tidak perlu menghitung ulang, walaupun sebenarnya di Excel ini itu sudah saya sertakan rumusnya dari perhitungan Euclidean distance, sehingga bisa rekan-rekan mahasiswa gunakan, gitu ya. Oke, untuk memperdalam pemahaman kita coba perhitungan manual lagi untuk mencari jarak antara B ke C atau sebaliknya dari C ke B. Berarti kita di sini bagaimana untuk mendapatkan 1,414 di sini? Saya tuliskan di sini aja bahwa D BC itu adalah akar dari nilai X1B dikurangi dengan X1C ditambah dengan selisih antara nilai X2B dengan X2C. Oke, kita lihat dulu. X2B, saya hapus dulu. X1B itu adalah ini, X2B adalah ini, X1C adalah ini, X2C adalah ini. Sehingga ya untuk perhitungan jarak antara B ke C kita hanya memperhatikan nilai yang ada di sini. Nah, berarti di sini adalah nilai X1. Nilai X1B itu adalah 8 dikurangi dengan nilai X1C adalah 9, kita kuadratkan ditambah dengan nilai X2B yaitu 2, kita kurangi dengan nilai X2C yaitu 3, kita kuadratkan. Sehingga di sini adalah min 1 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat. Berarti akar 1 plus 1, berarti akar 2 itu sama dengan 1,414. Kita tuliskan di sini. Nah, untuk kolom B terhadap C ini adalah sama dengan C terhadap B, sehingga kolom ini dan ini itu nilainya adalah sama, tinggal kita kopikan saja.
Demikian seterusnya, bisa dicoba lagi sendiri gitu ya. Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah penggabungan dari kedua-dua klaster gitu ya. Kita pilih jarak yang terdekat, berarti nilai yang terkecil dari tabel yang sudah kita hitung di atasnya. Nah, maka untuk klaster terpilih adalah klaster B terhadap E. B terhadap E itu kalau kita perhatikan memang yang terkecil adalah 1,118 di luar dari nilai 0 ya. Kalau nilai 0 ini kan klaster terhadap dirinya sendiri, ini nggak masuk ke hitungan gitu ya. Yang masuk hitungan adalah selain angka 0, berarti kan ada nilainya, ada value-nya. Kalau 0 tidak ada value-nya, tidak ada jaraknya, sehingga ketemu adalah antara B ke E atau kebalikannya, B terhadap E terhadap B. Nilainya adalah 1,118, sehingga ini adalah nilainya adalah 1,118 sampai di sini. Nah, langkah berikutnya itu perbarui matriks jarak. Nah, bisa menggunakan 3 teknik tadi ya, yang di slide tadi, bisa menggunakan single linkage, average linkage, atau complete linkage. Di sini saya menggunakan complete linkage, berarti kita mencari nilai maksimumnya. Kalau untuk yang single atau simple itu nilai minimumnya. Kalau untuk average berarti nilai rata-ratanya, dihitung nilai rata-rata antar 2 titik. Maka didapatkan hasil seperti ini. Bagaimana ini cara menghitungnya? Kita menggunakan rumus complete linkage, yaitu DAB terhadap C itu sama dengan nilai maksimum antara D ke C, A ke C dengan B ke C. Sehingga ketika kita mencari nilai di sini, nilai ini, maka artinya adalah kita mencari jarak maksimum antara BE terhadap A atau kebalikannya, A terhadap BE. Nah, rumusnya adalah maksimum D, maksimum nilai jarak antara BE terhadap A itu adalah nilai maksimum dari B ke A dibandingkan dengan jarak antara E ke A. Nah, di sini berarti B ke A dibandingkan dengan jarak E ke A. Mana yang paling besar itu yang kita pilih, karena di sini adalah maksimum. Di sini adalah maksimum, artinya adalah kita pilih antara dua ini, antara DBA atau DEA. Kita pilih yang terbesar. Nah, kita tahu bahwa DBA itu adalah jarak antara B ke A. Kita lihat tabel sebelumnya bahwa jarak antara B ke A atau A ke B itu adalah 6,325. 6,325, sehingga nilai DBA di sini itu adalah 6,325. Sedangkan untuk nilai EA atau jarak antara EA, kita lihat di tabel bahwa E terhadap A itu adalah 7,159, atau bisa juga dilihat di kebalikannya, E terhadap A di sini juga sama 7,159, sehingga di sini nilainya adalah 7,159. Nah, dari dua nilai ini kita cari, karena di sini adalah maksimum, berarti kita bandingkan cari yang maksimum yang terbesar, sehingga kita dapatkan nilai yang di sini, sehingga hasilnya DBE terhadap A itu adalah 7,159. Nah, ini kita tuliskan di sini. Dengan cara yang sama juga kita melengkapi isian-isian yang lainnya. Kalau untuk yang warna hitam, ini tinggal kita mengadopsi dari tabel sebelumnya. Misalkan contohnya antara A terhadap C itu kan sebelumnya sudah kita hitung ya. A terhadap C di tabel atasnya, bentar saya lihat, A terhadap C itu ternyata 7,071, sehingga langsung aja kita tuliskan di sini
7,071. Sedangkan untuk yang biru-biru ini yang kita update menggunakan metode complete linkage. BE terhadap C. BE terhadap C kemudian adalah maksimum, ya, pilih yang terjauh antara DBC dengan DEC. B terhadap C itu 1,414, D jarak antara E terhadap C itu adalah 2,062. Antara ini dengan ini yang besar yang mana, itu yang kita pilih, sehingga yang kita pilih adalah 2,062. Untuk BED juga sama. BE terhadap D itu berarti adalah jarak antara BD dibandingkan dengan ED. Jarak BD adalah 7,616, jarak ED itu adalah 8,500, sehingga kita pilih yang terbesar, hasilnya adalah 8,500, kita tuliskan di sini. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa tidak terlalu susah ya untuk memahaminya. Tinggal membiasakan aja kan gitu ya. Kalau untuk perhitungannya nggak terlalu susah amat gitu ya. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke iterasi yang kedua, di mana di iterasi yang kedua apa yang dilakukan adalah sama dengan apa yang kita lakukan di iterasi pertama. Nah, untuk perhitungan jaraknya itu sebenarnya untuk langkah pertama di iterasi kedua, langkah pertama di iterasi kedua adalah menghitung jarak tiap objek. Sebenarnya ini sudah kita lakukan di iterasi sebelumnya, yaitu iterasi 1 langkah ketiga. Nah, hasil dari ini itu adalah masuk ke step pertama di iterasi berikutnya, sehingga tinggal kita copy paste aja di sini. Nah, dari sini kita pilih jarak yang terkecil atau terdekat, sehingga kita menemukan A terhadap D atau kebalikannya D terhadap A, D terhadap A, sehingga akan terbentuk penggabungan menjadi AD atau DA. Sehingga di tahap berikutnya, di tahap 3 di iterasi kedua, kita dapatkan klaster penggabungan seperti ini, BE, AD, dan C. Karena sudah digabungkan sehingga untuk yang klaster A dan D kita hapus, kita gantikan dengan satu klaster yaitu AD. Dan kita cari untuk yang warna biru ini, kita cari manual ya dengan perhitungan maksimum tadi. Misalkan kita ambil contoh untuk yang BE terhadap AD, berarti rumusnya adalah D BE terhadap AD itu adalah nilai maksimum dari D ya, D BE ke A dibandingkan dengan D BE ke D. Nilai maksimum BE terhadap A, kita lihat di atas, tabel di atasnya, BE terhadap A itu adalah 7,159, kita bandingkan dengan BE terhadap D yaitu 8,500. Nah, dari dua ini kita cari kita pilih yang terbesar, maka harusnya adalah 8,500. Nah, ini kita tuliskan di sini seperti itu. Contoh berikutnya kita ambil AD terhadap C yang ini. Oke, berarti jarak antara AD terhadap C sama dengan maksimum D A ke C dibandingkan dengan D ke C, di mana maksimum DA, kita lihat tabel di atasnya, D terhadap A itu adalah 1,414. Berarti kita tuliskan 1,414 dibandingkan dengan D ke C. D ke C
ketemu adalah 8,246. D ke C 8,246. 8,246. Sehingga dari sini kita pilih yang nilai terbesar, yaitu 8,246, dan ini kita tuliskan di sini. Seperti itu. Iterasi kedua selesai. Kita lanjut ke iterasi ketiga, juga sama gitu ya. Sama dengan iterasi sebelumnya, bahwa untuk yang langkah pertama ini di iterasi ketiga itu kita tinggal copy paste di iterasi kedua, kemudian kita pilih nilai yang terkecil dan jatuhnya berada pada BE terhadap C, atau di sini C terhadap BE. Di sini kita menentukan BE terhadap klaster C dan kita gabungkan BE dengan C menjadi BEC atau CBE. Nah, kita sepakat saja ya, untuk penggabungannya kita masukkan di belakangnya saja, sehingga penulisannya bukan CBE tapi BEC gitu. Tapi sebenarnya artinya adalah sama. Cuman ini nanti untuk memudahkan kita dalam pembuatan diagram dendrogramnya supaya gampang. Jadi untuk penambahan penyisipan klaster baru itu saya taruh di belakang saja. Oke, dengan cara yang sama dan menggunakan teknik complete linkage sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, dari sini kita masuk ke iterasi keempat. Iterasi keempat tinggal satu langkah lagi. Karena di sini klasternya tinggal 2, berarti kita gabungkan menjadi 1. Berarti menjadi BECDA. BECAD. BECAD, penggabungan antara AD dengan BEC atau BEC dengan AD. Nah, dari sini kita stop karena semua sudah tergabung di iterasi keempat. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita membuat diagram dendrogramnya. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan dendrogram itu kita buat tabel matriks rangkuman dari perhitungan di atas, kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini adalah tahapan atau iterasi 1, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat di sini. Kemudian di sini adalah jumlah klasternya, jumlah klaster yang dihasilkan, di mana pada tahap pertama itu kita mendapatkan 4 klaster. 4 klaster dari mana? Kita lihat di iterasi pertama. Nah, Anda perhatikan karena tadi ada penggabungan B dengan E menjadi BE, sehingga di iterasi pertama atau di iterasi kedua awal, di sini ya. Nah, di sini ada 4 klaster, yaitu BE, A dan C, D. 4 klaster. Hingga di sini kita menuliskannya 4. Ada 4 klaster di mana tercipta anggota baru yaitu BE di iterasi pertama. Di iterasi kedua kita menemukan penggabungan antara A dengan D menjadi AD. Kemudian di iterasi ketiga kita menemukan penggabungan antara BE dengan C hingga ketemu BEC, dan yang terakhir di iterasi yang keempat penggabungan antara BEC dengan AD ketemu adalah BECAD, di mana jarak terdekatnya ketemunya adalah ini dan ini 8,500 ini ya, kurang 00-nya karena semua 3 digit di belakang koma, harusnya di situ 8,500. Oke, untuk pembuatan dendrogramnya kurang lebih seperti ini. Nah, supaya tidak bertabrakan, ini saran saja dari saya bahwa sebaiknya untuk penulisan objeknya itu disesuaikan dengan apa yang sudah kita gabungkan. Karena di sini tuh urutannya adalah BECAD, maka di sini sebaiknya BECAD sehingga nanti garisnya tidak bertabrakan. Dimana B dengan E itu kita lihat di sini jaraknya adalah 1,118, sehingga kurang lebih kalau ini nilai satunya ada di sini berarti dia lebih sedikit gitu ya, sehingga di sini adalah 1,118. Ini garis ini nilainya adalah 1,118. Kemudian A dengan D berarti ini kita asumsikan nilainya adalah 1,414. Kemudian BE dengan C adalah ini penggabungan untuk yang iterasi ketiga,
Nah, ini nilainya adalah 2,026. Dan yang terakhir BEC dengan AD adalah ini. Nah, ini nilainya adalah 8,500. Nah, kurang lebih seperti ini dendrogramnya, sehingga kita sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan studi kasus sederhana dengan penerapan algoritma AHC atau agglomerative hierarchical clustering, di mana final akhirnya itu adalah pembuatan satu klaster dari semua objek menjadi satu klaster. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.